Ini kisah pria muda Jimmy yang baru saja lulus sekolah, melakukan kunjungannya di sebuah bar dan setelah menyelesaikan puisinya, dia bertemu dua orang wanita. Salah satu merespon Jim dan dia paham jika wanita ini menyukainya. Hubungan keduanya baru berjalan sekitar 6 minggu dan wanita itu mengaku bahwa dia akan memiliki baby dan membutuhkan uang. Jim yang tidak tahu apa-apa langsung mengirimnya uang $110 dari uang yang dia simpan untuk kuliah. Tidak lama kemudian Jimmy menyadari bahwa wanita itu adalah penipu hanya untuk mendapatkan uang darinya. Jim pergi menemui temannya yang kaya, Fred, untuk meminjam uang tunai. Dia menjelaskan bahwa ayahnya tahu masalahnya dan meminta Jim untuk kembali dengan membawa setengah dari uang itu dan ayahnya akan membantunya. Namun pengalaman Fred meminjamkan uang untuknya tidak pernah diganti, jadi Fred meragukannya. Jim tidak ingin kehilangan akal. Dia menawarkan Fred untuk membantunya mencari seorang wanita dan sebagai bayarannya Fred akan membayarnya $110. Keduanya berkendara dan mampir ke sebuah restoran yang dia tahu sering dikunjungi mahasiswa. Mereka melihat seorang wanita sedang duduk membaca buku. Jimmy memulai percakapan yang intens sementara Fred hanya terdiam dan mengikuti perintah Jimmy. Jim bermaksud bisa mengatur agar wanita ini menjadi milik Fred. Setelah terjadi kesepakatan antara Jim dan wanita itu, Jim membawanya ke mobil, meminta Fred untuk membayar tagihan dan setelah itu mengikuti mereka ke mobil. Sesampai di mobil, Jim dan wanita itu berbicara dan tampak wanita itu menyukai Jim. Dan karena desakan, Jim jadi lupa bahwa dia harus memberikan kesempatan pada Fred yang seharusnya dia atur seperti itu. Fred tiba-tiba muncul, membuka pintu mobil dan menemukan mereka berdua. Fred menjadi marah, namun Jim mencoba menjelaskan jika wanita itu menyukainya. Fred menganggap bahwa Jim tidak bisa dipercaya. Keduanya berdebat dan Jim membawa kembali Fred ke mobil, tapi wanita itu telah pergi. Kesal, Fred pun pergi dengan mobil meninggalkan Jim. Jim mulai merenungkan tentang teman-teman kayanya yang akan berangkat ke perguruan tinggi, sementara dia akan tetap tinggal di ibu kota itu. Marah dan melemparkan botol ke arah kereta yang lewat di hadapannya. Keesokan hari, ibunya Jimmy, Faye, memasuki kamar tidurnya dan mengatakan dia memikirkan alasan ayahnya menahan Jim untuk kuliah. Dan bukan hanya karena Jim kehilangan uang, tetapi karena dia tersinggung ketika Jim memilih sekolah yang berbeda dari alma mater ayahnya. Jim mengatakan dia tidak ingin kuliah di sekolah bisnis karena itu bukan mimpinya. Ibunya berpendapat bahwa itu tidak masalah karena dia akan mengikuti keinginan ayahnya atau mencari pekerjaan untuk membayar bagian dari biaya hidup. Faye berencana berbicara dengan suaminya saat makan siang dan ingin Jim ada di sana. Adegan berikutnya, Jimmy duduk di kursi belakang bersama Susie sementara Fred mengemudikan mobil di samping pacarnya Dennis. Susie bertanya kepada teman-temannya apakah mereka menemukan wanita yang mereka cari tadi malam. Membuat Fred jadi panik, tapi Jim beralasan bahwa wanita itu hanya menguji Fred. Setelah itu Jim pergi mengunjungi pacarnya Lisa di propertinya yang luas. Akhirnya dia menemukannya di lapangan tenis bersama tetangganya Matthew. Pasangan itu bersembunyi di balik pohon dan mereka berbagi pelukan. Namun Lisa menghentikannya, membuat Jim mengamati Matthew dari kejauhan, berpikir apakah Lisa telah berpaling hati darinya. Kemudian Jim ingat bagaimana Lisa menganggap itu lucu ketika Lisa membawanya ke No Exit Cafe, alih-alih ke restoran mewah kota. Menganggap Lisa tidak mengerti apa itu lucu atau romantis, itu adalah kemiskinan baginya. Dan Jim terlihat seperti orang lain di lingkaran teman kayanya. Tiba-tiba Lisa kembali dan ketika dia melihat ekspresi sedih di wajahnya, dia bertanya ada apa. Remaja itu bertanya kepada pacarnya mengapa sepertinya tidak ingin terlihat bersamanya. Jadi dia menjelaskan bahwa ibunya hanya mengizinkan dia untuk menemuinya jika dia setuju untuk berkencan dengan orang lain. Akhirnya Jim bertanya apakah dia ingin mereka berdebat tentang hal yang sama selama sisa hidup mereka dan Lisa mengatakan tidak. Sementara itu di tepi kolam renang, Dennis meminta Fred yang kebingungan untuk mengoleskan minyak ke kakinya, mendorong Susie untuk berkomentar bahwa dia takut pada wanita. Pacarnya mengatakan dia hanya penakut tapi menyukai hal itu. Di tempat terpisah, Jimmy memberitahu Lisa bahwa setelah dia berangkat ke Hawaii besok, kali berikutnya mereka akan bertemu di liburan nanti. Membuat Lisa berkomentar bahwa pada saat itu Jim akan melupakan semua tentangnya karena akan bertemu dengan semua gadis di Western Illinois. Tapi Jim masih meragukan apakah dia dapat pergi ke perguruan McKinley karena impiannya hanya pergi ke Hawaii dan itu bertolak belakang dengan ayahnya. Lisa kemudian menyemangatinya untuk tetap bermimpi. Jim bertanya pada Lisa tentang berapa harga tiket ke Hawaii saat Lisa melakukan kunjungan belajar. Lisa menjawabnya $190, mendorong Jim untuk menjelaskan bahwa dengan uang yang tersisa, dia hanya perlu $88 lagi untuk sebuah tiket. Pacarnya bertanya apa yang dia rencanakan ketika dia sampai di sana, dan Jim bilang dia bisa bekerja sambil bersekolah dan tinggal bersamanya. Menganggap jika mereka berdua bisa ke sana, maka mereka adalah dua orang asing dan status mereka setara. Lisa tidak menganggap itu rencana
rencana yang layak, tetapi dia bertekad untuk membuktikan kesalahannya. Sehingga Jimmy pergi ke arena bowling untuk berbicara dengan saudara perempuannya Rosie. Dia menjelaskan tentang mimpinya ke Hawaii untuk bersekolah dan mencari pekerjaan, meminta Rosie membantunya dan berjanji untuk menggantikan uangnya jika dia telah mendapatkan pekerjaan. Meskipun Rosie tidak yakin dengan kesepakatan itu, dia setuju untuk memberinya $28 karena menganggap Jim sebagai kakaknya. Ketika Jim kembali ke rumah, dia tidak sengaja mendengar ayahnya Al memberitahu ibunya Faye bahwa dia tidak setuju Faye mengundang seorang teman Joyce Fickett ke rumah mereka. Faye mengatakan bahwa dia suka jika teman yang cerdas dan sukses datang, namun Al tidak menyukai wanita liberal itu. Ketika Faye kembali ke dapur menemukan Jim di sana dan meminta Jim pergi untuk menemui ayahnya. Sang ayah kemudian menunjukkan kepada Jim clipping koran tentang alumni McKinley yang sukses. Lalu Jim mengarang cerita tentang seorang temannya yang memilih untuk bekerja dan belajar di Hawaii. Tapi Al bilang pulau-pulau itu untuk gundukan pantai, dan Jim bilang dia khawatir dengan biaya sekolah yang mahal di McKinley dan berpikir dia mungkin akan pergi ke Hawaii sendiri agar dia bisa bekerja untuk membiayai pendidikannya, sehingga itu meringankan beban keluarganya. Al yang tersinggung memberitahu Jim bahwa semua yang perlu dia khawatirkan adalah studinya dan dia akan mengurus keuangan. Ketika Jimmy terus berbicara tentang Hawaii, sang ayah menjadi marah dan menekankan bahwa dia bisa pergi ke McKinley atau mencari pekerjaan untuk membayar pengeluaran keluarga. Sebelum Al pergi, dia memperingatkan Faye bahwa akan ada konsekuensi besar yang harus dibayar jika dia menemukan Joyce di rumah mereka. Jimmy pergi ke pekerjaan asisten fotografernya dengan harapan bosnya memberinya kesempatan. Jim berusaha tampil sibuk sehingga berharap majikannya melihat betapa kerasnya dia bekerja. Sayangnya fotografer sedang dalam mood yang buruk karena ibunya Nyonya Spalding mampir untuk menginterogasinya tentang wanita yang dikencani, sehingga menyulitkan Jim untuk memintanya. Danny saat itu sendirian di rumah, namun penyusup menghilangkan penyamarannya dan mengungkapkan Jim yang berperan sebagai perampok. Jim mengatakan dia tidak dapat melakukan apapun, tetapi dia mengatakan itu adalah yang terbaik, namun menyeretkan bahwa mereka telah bermain api satu sama lain di belakang punggung Fred. Setelah itu Jim menjelaskan bahwa dia akan terbang ke Hawaii besok dan bertanya padanya apakah dia dapat meminjamkan uang. Dennis menolak karena dia berjanji pada Fred bahwa dia tidak akan meminjamkan uang tunai kepada Jimmy. Dia bertanya bagaimana pacarnya akan tahu jika dia melakukannya, dan Dennis bilang dia tidak menyimpan rahasia dari Fred. Jadi Jim mengingatkannya bahwa dia tidak punya masalah merahasiakan perselingkuhan mereka dari temannya dan beralasan bahwa itu adalah sesuatu yang Fred tidak akan mengerti nanti. Dia pergi ke rumah Nyonya Spalding untuk menawarkan informasi mengenai kehidupan romantis putranya dengan imbalan uang. Jimmy menceritakan kisah-kisah yang dibuat-buat tentang kehidupan pribadi bosnya yang memuaskan wanita penasaran yang setuju untuk membayar Jim. Jim juga menjelaskan bahwa dia baru saja lulus SMA. Wanita yang simpatik mengumpulkan uang dolar yang tersembunyi di seluruh rumah dan memberikan kepadanya dengan hanya $12 yang tersisa sebelum dia mencapai tujuannya. Kemudian Jim kembali ke rumah untuk mengamasi kopernya dan mengetik surat perpisahan untuk orang tuanya. Tiba-tiba Faye memasuki ruangan untuk memintanya menyapa temannya Joyce yang datang berkunjung. Beberapa saat kemudian Jimmy menuju ke ruang tamu berharap untuk meminta $12 yang dia butuhkan dari ibunya di sana. Faye memperkenalkan temannya Joyce yang mengetuk kursi sofa di sebelahnya agar Jim duduk di dekatnya. Lalu Faye memberitahu Joyce bagaimana Jimmy menulis puisi dan mendorongnya untuk membacakan salah satu puisinya untuk tamu itu. Tiba-tiba Al pulang kerja dan bertukar salam tegang dengan Joyce. Kemudian pria itu menuju ke dapur dan memanggil istrinya. Sementara Jim dan Joyce berbicara di sofa, mereka mendengar Al menegur Faye karena mengundang wanita itu. Meskipun dia secara eksplisit mengatakan padanya untuk tidak, pada akhirnya tamu pamit untuk pergi dengan alasan bahwa dia sedang menunggu tamu untuk makan malam. Jadi Faye menyuruh Jim untuk mengantarnya dan memberikan $20 padanya. Saat di luar pintu rumah Joyce menawarkan minuman untuk Jim jika dia bisa masuk ke dalam, tetapi tidak ingin menghalanginya dari rencana Jim ke pesta. Percakapan Jim dan Joyce berlanjut hingga malam dan Joyce menjadi tidak sabar dengan puisi Jim. Joyce bertanya apakah Jim tidak khawatir akan terlambat ke pesta dansa. Jadi Jim meminjam teleponnya untuk menelpon Lisa yang kesal karena dia sudah menunggu 1 jam untuk menjemputnya. Jim bilang dia mengantar teman ibunya pulang, tapi dia akan menjemputnya setelah dia mengembalikan mobil ke rumahnya. Tidak lama telepon berdering dan Joyce menjawab panggilan dari Faye yang menanyakan tentang Jim. Sementara Jim buru-buru, Joyce meyakinkan Faye bahwa Jimmy sedang dalam perjalanan pulang. Ketika Jim tiba di rumah Lisa, ibunya yang marah memberitahunya bahwa putrinya pergi dengan orang lain karena dia tidak menjemputnya jam 8 malam. Jadi Jim pergi ke pesta dansa di mana dia menegur pacarnya karena dia tidak menunggunya. Lisa mengira dia mabuk, tapi Jimmy menyangkal tuduhan itu. Tiba-tiba Matthew bergabung dengan mereka dan bertanya pada Lisa apakah
dia baik-baik saja. Untuk menghindari masalah, Lisa bilang dia baik-baik saja dan memberitahu mereka untuk kembali ke meja mereka. Setelah Matthew pergi, Lisa mengungkapkan betapa dia membebani perilaku egois pacarnya dan bergegas pergi. Jimmy mengejarnya tetapi dia segera pergi saat pasangan yang bertengkar itu melewati Susie di luar. Jim meraih pacarnya, meminta agar dia berhenti berjuang dan mendengarkan penjelasannya atas keterlambatannya. Jim berbohong dan mengatakan dia kehabisan bensin, dan ketika dia tiba di rumahnya untuk menjemputnya, ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia pergi ke pesta dansa dengan orang lain. Lisa mengatakan dia tidak akan pergi bersama Matthew jika Jim datang tepat waktu, dan Jimmy menyalahkannya karena gagal menunggunya. Beberapa menit dia mengoreksinya, mengatakan dia menunggu 2 jam. Jim bilang mereka masih bisa menyelamatkan malam itu dan berjanji dia tidak akan menyesal memiliki romansa dengannya. Lisa menjadi kesal, mendorongnya dan bangkit berdiri. Dia bilang dia tidak tahu, dia tidak ingin bersama Jim, mencurigai Jim baru saja bersama wanita lain. Jimmy mencoba memberikan lebih banyak alasan, tetapi Lisa menolak untuk mendengarkannya dan pergi meninggalkan Jim. Lalu muncul 2 penjaga pesta datang akan mengusir Jim. Untungnya Susie melihat pertengkaran itu dari balkon dan berpura-pura dia adalah pacarnya, sehingga mendorong penjaga itu untuk membiarkan Jim pergi. Jim pergi ke restoran dan melihat Matthew membacakan puisi di atas panggung untuk memenangkan Lisa. Jim mengambil mikrofon dan melakukan pertunjukan kasar. Membaca puisi dadakan yang mempermalukan Matthew membuat Matthew dan Lisa meninggalkan pesta dengan mobil. Jim mengikuti di belakang dia dengan ceroboh mengemudi di samping kendaraan pasangan itu dan menuntut mereka menepi dan menantang Matthew untuk berkelahi. Dan dengan mudah Matthew memukulinya meskipun Lisa meminta untuk berhenti. Setelah memukul Jim, pasangan itu pergi meninggalkannya yang terbaring di jalan. Kemudian saat Jim berkendara di jalan raya, dia melihat rel kereta di atasnya, bertekad untuk melaju mengalahkan kereta itu. Namun dia terus memperhatikan kereta di atasnya dan gagal melihat kendaraan di depannya, membuat dia menabrak tiang. Jim menelpon Joyce dan mengatakan dia adalah Tuan Reardon. Joyce menyapanya dengan Al, namun Jim mengulangi kalimatnya jika dia adalah Jim bukan Al. Lalu Jim bertanya-tanya mengapa dia mengira ayahnya akan menelponnya di tengah malam. Akhirnya Jim menyadari ayahnya telah berselingkuh dengan Joyce. Jim tidak percaya bahwa ayahnya yang konservatif yang terus-menerus berkhotbah pentingnya nilai-nilai keluarga adalah seorang munafik. Jim bertanya-tanya apakah itu turun-temurun yang diterima sebagai karma baginya. Lalu menelpon ke rumah dan Al dengan marah menjawab telepon menuntut untuk mengetahui di mana dia berada. Sehingga Jim dengan tenang menyebutkan nama Joyce melalui telepon dan sang ayah menyadari Jim mengetahui tentang perselingkuhannya. Akhirnya Al tiba di lokasi kejadian dan menunggu truk derek mengambil mobilnya. Lalu mereka menunggu kereta di peron dan Jimmy memikirkan tentang apa yang mungkin memaksa ayahnya untuk berselingkuh. Jim bertanya-tanya apakah pria itu merasakan diabaikan di rumah dan mungkin kekurangannya sebagai anak laki-laki mendorong ayahnya ke pelukan wanita lain. Beberapa detik kemudian Al mengatakan jika Jimmy ingin pergi ke Hawaii dia baik-baik saja, tetapi Jim mengatakan dia tidak akan. Masuk ke dalam kereta, Jim merenungkan tentang bagaimana malamnya yang penting dan mengetahui perselingkuhan ayahnya memungkinkan dia untuk memandang ayahnya sebagai manusia yang memiliki cacat sama seperti dia. Jadi dia mengatakan bahwa dia memutuskan untuk menghormati tradisi keluarga untuk kuliah di McKinley. Ayahnya tersenyum dan memeluknya dan film pun berakhir.